Hewan itu luar biasa ya. Mereka memancarkan karisma, kepercayaan diri, dan vitalitas. Kami punya tes yang akan membantumu mengetahui apa hewan penjagamu dan mengadopsi beberapa ciri otentiknya yang menakjubkan. Pilih jawabanmu, jangan lupa hitung skormu dan lihat hasilnya di akhir video. Pilih lanskap yang paling kamu suka. Sabana Afrika menambah 2 poin ke skormu. Kalau kamu memilih bunga tropis yang indah ini, tambah 3 poin ke skormu. Pegunungan bersalju menambah 0 poin dan hutan konifera memberimu 1 poin. Pertanyaan berikutnya, apa kamu merasa terhubung dengan hewan? Tidak. Tentu. Tergantung. Aku lebih suka hewan daripada manusia. Opsi A menambah 1 poin ke skormu. Kalau memilih B, tambah 3 poin ke skormu. Jawaban C bernilai 2 poin dan D memberimu 0 poin. Bagaimana kamu menggambarkan dirimu? Pintar, cantik atau ganteng? Beruntung, pekerja keras? A menambah 1 poin ke skormu. Kalau kamu memilih opsi B, ambil 2 poin. Opsi C menambah 3 poin. Dan jawaban D memberimu 0 poin. Pilih langit dan awan yang paling kamu suka. Matahari terbit yang indah ini memberi 3 poin. Kalau suka awan petir, tambah 1 poin ke skormu. Pecinta sunset romantis dapat 2 poin dan malam berbintang memberi 0 poin. Apa yang kamu lakukan saat melihat laba-laba di rumah? Aku teriak dan kabur dari rumah. Diam dan biarin aja. Aku foto dong. Aku menamainya dan kami menjadi sahabat. Opsi A menambah 0 poin ke skormu. B memberimu 1 poin. Jawaban C bernilai 2 poin dan D memberimu 3 poin. Rasa apa yang paling kamu suka? Asin, manis, pedas, netral. Jika pilihanmu opsi A, tambah 1 poin ke skormu. Jawaban B menambah 0 poin. Jawaban C memberimu 2 poin dan jawaban D bernilai 3 poin. Apa yang paling kamu takuti? Pikiranku sendiri. Kegelapan? Gagal? Serangga? Pilihan A memberimu 1 poin. Opsi B menambah 2 poin ke skormu. Kalau kamu memilih C, tambah 3 poin. Dan jawaban D memberimu 0 poin. Apa kamu merasa seperti pemimpin? Tidak, tapi siapa lagi kalau bukan aku? Enggak lah, itu tugas terburuk yang pernah ada. Selalu dong, aku suka mengontrol semuanya. Andai aku lebih berani. Kalau memilih opsi A, tambah 2 poin ke skormu. Opsi B memberimu 1 poin, opsi C bernilai 3 poin. Dan jawaban D memberimu 0 poin. Kalau temanmu mendeskripsikanmu cuma pakai 1 emoji, apa yang mereka pilih? Tertawa, menangis, wajah datar, hati. A memberikan 3 poin ke skormu, kalau memilih B, tambah 0 poin ke skormu. Opsi C memberimu 1 poin, dan opsi D menambahkan 2 poin. Kamu lebih suka bekerja dalam kelompok atau sendirian? Sendiri. Dalam kelompok? Tergantung tugasnya sih, aku lebih suka berdua. Kalau memilih opsi A, tambah 3 poin ke skormu. Opsi B memberimu 2 poin. Opsi C bernilai 0 poin.
dan jawaban D memberimu 1 poin. Genre musik apa yang paling kamu suka? Klasik, rap, disco, rock. A menambah 0 poin ke skormu, B memberimu 3 poin, opsi C menambahkan 2 poin, dan D menambahkan kamu 1 poin. Kalau kamu bisa mewujudkan satu keinginan, apa yang kamu pilih? Hidup abadi? Menjadi super cantik? Menjadi super kaya? Membuat semua makhluk di alam semesta bahagia? A memberi 0 poin di babak ini, opsi B menambah 2 poin, C bernilai 1 poin, dan jawaban D menambah 3 poin. Kalau cuma bisa memilih satu dari 4 pekerjaan ini, apa yang akan kamu pilih? Pemadam kebakaran. Aku siap mengambil risiko menyelamatkan nyawa. Perancang busana. Membuat orang terlihat cantik adalah keinginanku. Pilot. Terbang membuatku merasa sangat bebas. Koki, menyiapkan makanan selalu membuatku bahagia. Kalau pilih A, tambah 1 poin ke skormu. Opsi B memberimu 2 poin, C menambahkan 0 poin, dan jawaban D memberimu 3 poin. Apa kamu percaya diri? Aku mencoba percaya diri? Enggak. Yap, aku sangat percaya diri. Aku cenderung terlalu memikirkan setiap tindakan. Kalau pilih opsi A, tambahkan 3 poin ke skormu. Opsi B memberimu 1 poin, C menambah 2 poin, dan jawaban D memberimu 0 poin. Apa yang biasanya kamu lakukan saat merasa kesal? Bicara ke terapisku. Pergi keluar dan berolahraga? Mendengarkan musik? Belanja? Kalau pilih A, tambah 0 poin ke skormu. Opsi B memberimu 1 poin, C bernilai 3 poin, dan jawaban D memberi 2 poin. Pilih satu elemen. Udara, api, air, tanah. Kalau pilih A, tambah 0 poin ke skormu, opsi B menambah 2 poin, opsi C bernilai 3 poin, dan jawaban D memberimu 1 poin. Apa kamu rukun dengan keluargamu? Nggak terlalu sih, aku mengurus diri sendiri. Iyalah, aku nggak bisa membayangkan hidup jauh dari mereka. Kami punya beberapa minat yang sama. Ya, anggap aja aku masih menunggu undangan sekolah sihirku. Kalau pilih A, tambahkan 1 poin ke skormu. Opsi B memberimu 2 poin, C menambahkan 3 poin, dan jawaban D memberimu 0 poin. Pilih satu jenis pakaian. Topi memberikan 0 poin untuk skormu. Kalau pilih mantel glitter, ambil 2 poinmu. Celana jin memberimu 1 poin, dan baju renang memberimu 3 poin. Pilih gaya dansa yang paling kamu suka. Penari balet memberi 0 poin ke skormu. Penari kontemporer memberimu 3 poin. Kalau kamu pilih tango, ambil 1 poin. Dan karnaval Brazil memberimu 2 poin. Mana yang paling pas denganmu? Nyaman diajak ngobrol, lucu dan baik hati. Rendah hati, setia dan bisa dipercaya. Ceroboh, suka bertualang, spontan. Cantik, cantik, cantik. Opsi A menambahkan 3 poin ke skormu, opsi B memberimu 1 poin. Kalau pilih C, kamu dapat 0 poin, dan jawaban D memberimu 2 poin. Pilih bunga favoritmu.
Lily, misterius sama seperti aku. Aster dong, bunga ini terasa damai dan hangat. Botan, ada unsur mewah dari bunga ini. Dafodil, sangat lembut dan elegan. Pilihan A menambah 1 poin ke skormu, opsi B memberimu 3 poin. Kalau pilih C, ambil 2 poinmu. Dan jawaban D memberimu 0 poin. Hewan peliharaan apa yang kamu inginkan? Kucing? Anjing? Burung? Iguana dong? Pilihan A menambah 3 poin ke skormu, opsi B bernilai 2 poin, C memberimu 0 poin, dan jawaban D memberimu 1 poin. Siap melihat hasilnya? Hitung skormu dengan benar ya. Mari kita mulai. Kalau skormu antara 0 sampai 16 poin, selamat! Hewan penjagamu adalah burung hantu. Makhluk bijaksana ini melindungimu dari masalah dan membantu melewati masa sulit. Dia juga membuatmu peka untuk melihat teman palsu dan motif jahat orang lain. Kadang kamu merasa insecure karena berbeda, tapi jangan nyerah. Biarkan dirimu memberi ruang untuk kemakmuran dan kesejahteraan jangka panjang. Setiap menghadapi ketidakadilan atau kurang percaya diri, burung hantu penjagamu akan menenangkan dirimu dan kamu akan mendapatkan kekuatanmu lagi. Jika skormu antara 16 sampai 32 poin, hewan totemmu adalah serigala. Kamu ingin berada dalam bayang-bayang dan membiarkan teman-temanmu yang berisik jadi sorotan. Penjaga jiwamu mengajarimu untuk menghargai kemandirian, kepercayaan diri, dan ketenangan. Berjalan sendiri dan menulis buku harian membantumu menemukan jati dirimu. Orang-orang cenderung menganggapmu sosok yang dalam dan misterius. Mereka ingin tahu lebih banyak dunia batinmu. Jika ada yang melanggar batasanmu, tiru saja ekspresi serigala marah. Kalau kamu dapat 32 hingga 48 poin, pelindungmu adalah singa. Hewan ini mengajarimu mengatasi kesombongan dan egosentrisme untuk menjadi pemimpin yang baik dan murah hati. Orang datang kepadamu untuk meminta nasihat karena kamu memancarkan rasa yakin dan humor. Setiap mimpi terlihat mungkin saat mereka ada di sekitarmu. Meski persediaan cintamu untuk orang lain hampir tidak terbatas, kadang kamu perlu istirahat loh. Atur energimu dengan bijak dan jangan biarkan orang memanfaatkanmu. Kalau kamu dapat 48 hingga 66 poin, hewan penjagamu adalah paus. Paus mengajarimu menyatu dengan lautan dan menikmati hidup di setiap langkah. Perasaan kesatuan dan kebijaksanaan ini membantumu melewati kehidupan seperti menari dengan ombak. Cobalah menghargai pola pikir ini dan amati kehidupan dari sudut pandang lain seperti sutradara film atau komposer musik. Ini akan membantumu menemukan solusi yang meningkatkan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Oh, oke. Langsung aja yuk. Apa yang terlintas di pikiranmu saat kamu melihat gambar ini? Kalau matamu menangkap gambar harimau besar, berarti kamu sudah puas dengan hidupmu saat ini. Dan kamu bisa bangun pagi dengan senyuman. Kamu juga menyukai pekerjaanmu, punya teman baik, dan dikelilingi orang-orang terkasih. Selain itu, kamu nggak ingin mengubah keadaan di sekitarmu. Dan kamu menikmati momenmu saat ini. Kalau kamu melihat pemandangan pohon dan harimau kecil ini, tandanya kamu pernah mengalami masalah dan berhasil mengatasinya. Hanya saja, saat ini kamu lebih waspada, sehingga kurang bisa hidup rileks. Gimana dengan gambar ini? Kalau kamu melihat pemandangan keemasan disertai dengan air terjun, kemungkinan kamu lagi bosan. Semuanya memang terlihat normal, tapi kamu mulai kehilangan semangat dan sisi riangmu. Coba deh, lakukan hal-hal baru. Mulai aja dengan langkah kecil seperti masak menu baru atau beli baju yang belum pernah kamu pakai. Kalau kamu melihat cewek ini terlebih dulu, kemungkinan besar kamu mulai kewalahan karena kamu selalu pengen jadi yang pertama, baik dalam segi pekerjaan, hobi, maupun kehidupan pribadimu. Nggak apa-apa kok sekali-sekali istirahat sebentar. Jangan terlalu ngoyo, jalani saja hidup ini sesuai dengan kemampuanmu sendiri.
Kalau kamu bisa melihat sejumlah hewan di gambar ini, berarti kamu sangat senang dengan semua anugerah di hidupmu, tapi pikiranmu sering traveling ke tempat lain. Kamu juga suka membayangkan berbagai skenario hidup yang lebih baik. Coba deh wujudkan hal-hal yang sudah lama kamu impikan. Kita lanjut ya. Menurutmu, ini gambar apa? Kalau kelihatan mirip gitar, berarti kamu orangnya humoris. Orang lain gampang menyerap energi positifmu. Makanya, kamu sering jadi pusat perhatian di tengah pesta. Kamu juga gampang akrab dengan orang baru dan punya banyak teman. Kalau kamu yakin gambar ini cuma pohon yang terpantul di permukaan air, tandanya kamu sangat selektif terhadap orang-orang baru. Bagi orang yang belum mengenalmu, kamu kelihatan pendiam. Tapi saat kamu membiarkan mereka mengenalmu lebih dekat, kamu akan menjalin hubungan yang erat dan gak akan mengecewakan mereka. Gimana dengan gambar ini? Kalau kamu ngelihat gambar ikan besar bermata kuning, tandanya kamu taat aturan dan nggak mau melanggarnya. Kamu lebih suka menghindari masalah, jadi jarang nyoba hal-hal baru. Kamu juga cenderung mengikuti arus, dan kalau terjadi masalah, kamu akan merasa senang karena orang lain pun melakukannya. Kalau kamu melihat kapal besar di gambar ini, artinya kamu orang yang unik dan kurang suka dengan hal-hal mainstream. Pada dasarnya kamu orang yang ngeyel dan suka memberontak, sehingga meyakini kalau aturan memang dibuat untuk dilanggar. Kamu juga suka memanfaatkan peluang dan bisa meraihnya. Kita lanjut. Menurutmu gambar ini kelihatan biasa aja atau punya makna lain? Kelihatan ada kawanan domba dan seekor serigala ya. Berarti kamu cenderung mudah beradaptasi dengan perubahan hidup. Kamu sadar kalau di dunia ini nggak ada yang abadi. Makanya, kamu bisa melihat sisi positif pada semua hal. Karakter ini membantumu bangkit dan menjauhkanmu dari rasa khawatir. Kalau kamu melihat serigala besar dan serigala kecil, maka kamu termasuk orang yang sulit melepas seseorang, tempat, dan situasi. Kamu kurang suka dengan perubahan karena semuanya itu bikin kamu bingung. Meskipun nggak terlihat sempurna, kamu lebih suka membiarkan segala sesuatu tetap apa adanya seperti biasanya. Kadang malah kamu cuma membiarkan semuanya berjalan sendiri, biar kamu nggak perlu cemas. Kita lanjut ke gambar ini ya. Kalau yang terlihat pertama kali gambar beruang kutub, tandanya emosimu stabil. Kamu tahu, dalam hidup ini ada banyak hal yang nggak bisa direncanakan. Jadi, kamu menerimanya saja dan berusaha tetap senang. Kamu juga sadar kalau hidupmu mulus-mulus aja, pengalamanmu nggak akan mengesankan. Kalau di gambar ini terlihat tangan, berarti kamu suka merencanakan semua hal di hidupmu. Kamu akan kesulitan menerimanya kalau ada peristiwa yang terjadi di luar ekspektasimu. Kamu selalu mempertimbangkan semua hasil yang mungkin didapat, bahkan sebelum mengambil keputusan kecil, seperti makanan yang akan kamu beli saat makan malam. Coba deh sekali-sekali lebih spontan. Bisa-bisa kamu malah akan menyukainya loh. Oke, kita naikkan levelnya. Apa kamu bisa ngelihat arti yang tersembunyi di sini? Kalau gambar ini kelihatan seperti danau dan angsa, berarti kamu orangnya realistis dan sering punya mood baik. Kamu baik hati dan suka memaafkan, serta bisa menoleransi berbagai macam perilaku. Dengan begini, kamu terhindar dari rasa kecewa. Kalau kamu melihat band yang sedang memainkan musik di pegunungan, berarti kamu lebih nyaman berada di dunia imajinasi daripada di dunia nyata. Kamu punya visi yang bisa menjelaskan proses terjadinya berbagai hal, dan kamu akan murung kalau orang lain gak seberani, sebaik, dan sepeduli harapanmu. Udahlah, santai dikit gak apa-apa kok. Gimana dengan gambar ini?
Kalau objek pertama yang kamu lihat adalah vas, tandanya kamu kurang suka jadi pusat perhatian. Kamu juga berbakat dan kreatif, tapi agak pemalu serta nggak suka dilihatin banyak orang. Makanya kamu lebih suka mengekspresikan dirimu lewat tulisan, gambar, atau seni lain yang nggak bikin kamu berdiri di depan umum. Kalau kamu bisa melihat dua wajah manusia secara jelas, berarti kamu sangat menginginkan perhatian, sampai kamu bersedia unjuk gigi. Kamu bisa bikin lawakan lucu, atau nyanyi sambil belanja di supermarket. Energimu sangat banyak, sehingga cara terbaik untuk menyalurkannya tentu saja dengan tampil di panggung dan dilihat banyak orang. Gambar ini kelihatan agak abstrak ya. Apa yang kamu lihat? Kalau kamu tertarik dengan gambar lelaki tua ini, berarti kamu pinter nyimpen uang. Kamu terbiasa bikin rencana anggaran dan nggak pernah beli barang secara dadakan. Kamu sangat paham dengan prioritasmu dan ngerasa oke-oke aja dengan itu. Menabung bikin kamu bahagia. Kamu ngelihat kuda di gambar ini? Kalau iya, berarti kamu sudah berusaha patuh dengan anggaranmu, tapi nggak selalu berhasil. Kamu bisa aja sih udah nabung selama berbulan-bulan untuk beli mobil, tapi malah uang itu kamu pakai untuk beli sepatu. Nggak masalah, yang penting kamu tetap bahagia kan? Santai dikit. Kita lanjut, menurutmu, maksud dari gambar ini apa? Kalau kamu ngelihat gambar lelaki tua, berarti kamu yakin akan bisa meraih apapun dalam hidupmu kalau kamu berusaha sekuat tenaga. Kamu orang yang sabar dan tahan banting. Kamu menetapkan tujuanmu, lalu mengeksekusinya satu persatu sehingga lebih mendekatkanmu pada mimpimu. Meski begitu, kamu lebih suka menyebutnya sebagai rencana, bukan mimpi. Kalau kamu ngelihat cowok penunggang kuda, sungai, dan sosok yang terbaring di tanah, berarti kamu mengandalkan takdir. Menurutmu, banyak hal terjadi karena takdir. Sebetulnya kamu nggak males kok, tapi kamu sudah yakin kalau kesuksesanmu sudah ada yang ngatur. Saat ada pilihan yang sulit, kamu lebih suka menunggu, biar masalahmu bisa selesai dengan sendirinya. Kita beralih ke gambar berikutnya ya. Hawanya makin dingin aja nih. Apa yang kamu lihat di sini? Kalau kamu melihat gambar gunung bersalju terlebih dulu, berarti kamu sangat memprioritaskan kenyamanan. Rumahmu sangat penting buatmu, dan kamu kurang suka gonta-ganti tempat tinggal. Kamu nggak akan bisa fokus membereskan pekerjaan kalau kondisinya berantakan. Kamu juga bersedia mencurahkan uang dan tenagamu untuk bikin detail kecil yang bagus. Tapi kalau kamu ngelihat wajah yang besar, berarti kamu lebih suka menorehkan kenangan dan kesan emosional. Kamu tetap mau tidur cuma beratapkan langit penuh dengan bintang, asalkan itu bisa membawamu ke tempat baru bersama orang-orang terkasih. Barang-barangmu nggak begitu banyak karena itu bisa menyulitkan pergerakanmu. Semua kebutuhanmu sudah ada di dalam satu ransel. Apa yang kamu pikirkan saat melihat gambar ini? Kalau menurutmu gambar ini berbentuk zebra, maka kamu suka bikin kejutan untuk orang tercinta. Kamu lebih suka memberi daripada menerima, dan kamu mau melakukan apa saja untuk membuat keluarga dan teman-temanmu bahagia. Melihat mereka bahagia, kamu pun ikut bahagia. Tapi kalau kamu melihat pepohonan, kemungkinan besar kamu lebih suka menerima hadiah daripada memberikannya ke orang lain. Kamu memang gak pernah menunjukkan secara terang-terangan, meski kamu gak sepenuhnya suka dengan hadiahnya. Hal ini justru bikin orang lain merasa sangat mengenalmu dan telah membuatmu senang. Kamu pun telah melakukan kebaikan dengan caramu sendiri. Kamu udah siap buat nebak teka-teki dan puzzle rumit lagi? Kita mulai aja yuk! Kali ini kamu perlu bikin ikannya berbalik arah, tapi syaratnya pindahin 3 korek aja ya. Gini nih
caranya. Sip. Pindahin 3 korek api biar piramidanya menghadap ke arah berlawanan. Lumayan gampang kan? Kita coba yang lebih rumit aja kalau gitu. Pindahin 2 korek api biar bentuknya menghadap ke arah berlawanan. Taruh koreknya di sini dan di sini. Pindahin 2 korek api ini biar kubusnya di luar gelas. Tuh kan, lebih gampang dari kelihatannya kok. Amati penjumlahan ini baik-baik ya, benerin persamaannya dong, tapi kamu cuma perlu mindahin 2 korek apinya aja. Nah, ini baru benar. Pindahin 2 batang korek api ini biar persamaannya benar. Gini caranya. Oke, satu persamaan lagi deh. Di sini kamu juga perlu mindahin 2 batang korek api. Mau tahu jawaban benernya? Amati kedua gambar ini. Apa kamu bisa nemu 4 perbedaannya? Di gambar pertama, bunganya lebih banyak. Warna ayunannya kelihatan beda, tangganya juga beda, dan corak langitnya berlainan. Pindahin salah satu koreknya biar bentuknya berlawanan arah. Yang benar begini. Mana tampilan atasnya? Betul, opsi pertama. Kata apa yang pengucapannya sama meski salah satu hurufnya diilangin? Jawabannya adalah S. Peristiwa apa yang terjadi di pertengahan abad ke-20 dan baru terulang lagi setelah 4.000 tahun? Tahun 1961, kalau semua angkanya dibalik, hasilnya tetap sama. Dan ini cuma akan terjadi lagi pada tahun 6009. Pindahin salah satu korek api ini biar persamaannya benar. Betul, 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Kali ini aku bantu pakai clue. Aku suka matematika dan bahasa Inggris. Apa kamu bisa nebak pola berikutnya? Kata one punya 3 huruf, two 3 huruf, three 5 huruf, four punya 4 huruf, dan seterusnya.
Dengan analogi yang sama, berarti angka 6 punya 3 huruf. Jadi jawaban yang benar adalah C, 3 titik. Pindahin satu batang koreknya agar persamaannya benar. Mantap! 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Amati gambarnya dengan seksama ya. Apa kamu bisa nyari kumpulan huruf yang paling unik? Nah, ini di bagian L. Apa kamu bisa nemu satu emoji yang paling beda di sini? Nih, wajah kecil di bagian bawah. Apa kamu bisa nemu kata yang paling beda? Ada di sini. Angka berapa yang bisa kamu lihat di pola ini? Betul, 565. Apa kamu bisa nemu angka 8 di antara semua angka ini? Minimal diperlukan berapa mata rantai biar untainya melingkar? Meski 4 mata rantai kelihatan paling gampang, sebaiknya potong semua mata rantai di salah satu untainya, lalu gunakan untuk nyambungin untai lain. Lihat kedua kotak coklat ini deh, kelihatan identik nggak sih? Apa kamu bisa nyari bedanya? Bentuk coklat ini kelihatan beda dari kotak pertama. Kamu pengen nyari cinta sejatimu? Mulai aja dari teka-teki ini. Cari kata cinta di antara semua huruf ini ya. Ketemu! Kalau kamu bisa jawab teka-teki ini, siap-siap aja. Kehidupan percintaanmu kemungkinan akan segera berubah. Apa kamu bisa tebak gambar selanjutnya di deret ini? Kalau kamu mengamati gambar ini baik-baik, akan kelihatan deret angka 1 sampai 5 yang berhimpitan dengan versi terbaliknya. Jadi, pola selanjutnya pasti angka 6 dengan versi kebaliknya. Angka 508 udah terbilang besar sih, tapi kamu perlu mindahin 2 batang korek api biar ngebentuk bilangan yang paling besar. Pilihannya ada banyak kok. Tapi jawaban yang paling tepat adalah 51.181. Aku punya semua pengetahuan yang kamu kuasai, tapi aku cuma sekecil kepalan tangan dan tanganmu bisa memegangku. Apakah aku? Aku adalah otakmu.
Saat Susi pulang belanja, dia melihat suaminya sudah pingsan di lantai kamar tidur. Dia segera menghubungi polisi dan ambulans, dan petugas Tommy langsung menginterogasi para pekerja di rumah itu. Si Koki bilang dia sibuk masak seharian. Lalu si sopir mengatakan dia ngebersihin kolam renang sejak pagi dan dia nggak tahu menahu soal insiden itu. Petugas kebersihan bilang dia bersih-bersih ruang tamu seharian. Siapa yang kelihatan paling mencurigakan? Jelas sopir ini dong. Masa dia ikut ngebersihin kolam renang? Kan bukan tugasnya. Gimana caramu naruh 10 koin ke dalam 3 gelas ini biar jumlah di masing-masing gelas menjadi ganjil? Kamu nggak akan bisa mecahin soal ini dengan naruh 3 koin di tiap gelas. Pasti akan ada sisa 1 koin. Dan kalau ditambahin ke gelas, jumlahnya malah akan menjadi genap. Jadi, kita perlu lebih kreatif. Oke, sebaiknya fokus aja ke gelasnya. Kalau kamu naruh gelas yang berisi 3 koin ke dalam gelas dengan 4 koin, total koinnya akan menjadi 7. Setelah Kevin balik dari jam makan siang, ruang kantornya sudah berantakan. Semua barangnya udah diacak-acak maling. Petugas segera datang ke lokasi dan saat Kevin membuka kunci brankasnya, seluruh isinya sudah raib. Dia pun berseru, "Gawat, dokumen penting saya telah dicuri. Tapi cuma saya yang punya kunci ini. Gimana si pencuri bisa ngebuka brankas saya ya?" Kevin curiga kalau 2 karyawan barunya nyoba nyuri data perusahaan buat dibocorin ke perusahaan lain. Tapi si petugas malah menanyai Kevin, "Kenapa Anda menjebak pegawai baru Anda?" Loh, kok petugas itu bisa tahu? Kunci brankas itu cuma 1 kan? Jadi cuma Kevin yang bisa membobolnya dengan kunci itu. Kalaupun ada maling yang udah membobolnya, harusnya brankas itu nggak nutup lagi. Apa kamu bisa bikin persegi cuma dengan mindahin 1 korek api? Pause videonya aja buat nyari cara yang paling kreatif. Sebetulnya ada 2 cara, kamu bisa memulainya dari tengah. Geser sedikit sampai ngebentuk celah kecil di tengah-tengah 4 korek api ini. Atau bisa juga dengan mindahin korek api ini ke sebelah sini, maka akan terbentuk angka 4 atau 2 persegi. Hendra terbangun di ruangan kosong. Di dekatnya ada segelas air dan kertas petunjuk bertuliskan, "Kamu akan bebas dari sini kalau bisa nentuin apakah airnya kurang dari setengah atau lebih dari setengah tanpa pakai alat bantu." Beberapa menit kemudian, Hendra sudah bebas. Memangnya dia ngapain? Hendra memiringkan gelasnya sampai air di dalamnya hampir tumpah, kemudian dia mengamati permukaannya. Kalau airnya lebih rendah dari sudut dasar gelas, artinya kurang dari setengah. Dan kalau berada di atasnya, berarti airnya lebih dari setengah. Jadi, gelas itu terisi setengah. Huruf apa yang hilang di deret ini kalau jawabannya bukan E? Yang betul, huruf F. Taruh hurufnya di atas garis bawah ini sampai ngebentuk E. Kelima kakak beradik ini lagi sibuk dengan aktivitasnya. Tommy lagi masak makan malam, Jerry main catur, Henry ngerjain PR, dan Kinan berolahraga. Terus Chandra ngapain dong? Dia main catur bareng Jerry. Gimana caranya ngilangin angka 1 dari 19 tapi hasilnya malah 20? Dalam angka Romawi, X, IX sama dengan 19. Dan kalau huruf I-nya diilangin, akan tersisa XX alias 20.
Malam itu, Rudy masih dalam perjalanan pulang saat hujan mulai turun. Tiba-tiba dia melihat cewek murung yang lagi duduk di kursi taman. Rudy bilang rumahnya ada di dekat situ dan sebelum dia pergi, dia udah masak makan malam untuk 2 orang. "Kamu mau ngajakin aku mampir?" tanya cewek itu. Rudy cuma menjawab, "Iya." Lalu mereka mulai berjalan menuju ke rumahnya. Rudy dan tamunya langsung masuk ke dapur, tapi saat cowok itu nyalain lampu, dia langsung tahu kalau tamunya itu sangat berbahaya. Kok dia bisa tahu? Cewek itu nggak punya bayangan. Tadi dia juga minta mampir ke rumah Rudy duluan sebelum ditawarin. Johnny dilahirkan di bintang, tapi seumur-umur dia belum pernah angkat kaki dari bumi. Kenapa bisa gitu? Dia dilahirkan di rumah sakit bintang. Pak Guntur dan Bu Guntur punya 6 anak cowok, dan masing-masing dari mereka punya 1 saudara cewek. Jadi anggota keluarga mereka ada berapa? Totalnya ada 9 yang terdiri dari 6 anak cowok yang tadi disebutin, 2 orang tua mereka, dan 1 anak cewek. Artinya, semua anak cowok itu punya 1 saudara cewek. Lily nemu buku berisi mantra cinta. Di halaman pertamanya tertulis, "Ikuti semua langkahnya secara urut, sekali saja salah, kamu pasti akan menyesal. Sebut nama orang yang mau kamu pikat, tutup matamu, dan bayangkan orang ini tergila-gila padamu. Katakan, cinta, datanglah padaku. Lalu buka matamu. Mantra ini akan langsung ampuh." Lily sudah mengikuti semua langkahnya, tapi dia malah jatuh cinta pada dirinya sendiri. Kok gitu? Setelah membuka mata, dia langsung membaca langkah ketiga. Di hadapan Marsha ada 3 pintu keluar, tapi di balik tiap pintu dipasangi perangkap. Tanaman karnivora tumbuh lebat di balik pintu pertama, dinding api sudah siap mengepungnya di balik pintu kedua, dan ruangan di balik pintu ketiga dipenuhi singa lapar. Pintu mana yang harus Marsha pilih? Pintu pertama, tanaman nggak bisa bergerak sendiri, jadi Marsha bisa berjalan sambil menghindarinya. Lihat gambar ini baik-baik ya. Apa kamu bisa nemu alien di sini? Dia punya ekor dan telinga yang nyeleneh. Perhatiin semua boneka panda ini deh. Apa kamu bisa nemu bola sepak? Oh, di situ. Apa kamu bisa nemu ikan di antara kawanan gurita ini? Wah, ketemu! Catat poinmu dan periksa hasilnya di akhir tes. Pertama-tama, pilih piring untuk sandwichmu nanti. A. Piring sekali pakai aja. Aku nggak punya piring yang mewah-mewah. B. Piring biasa aja. Tinggal ambil di rak, nggak perlu milih. C. Piring favoritku yang ada gambar binatang lucunya. D. Piring yang aku buat sendiri di kelas kerajinan membuat piring. E. Wadah plastik. Sandwichnya mau kujadiin bekal. Kalau kamu memilih opsi A, nilainya 20 poin. Opsi B memberimu 40 poin. C bernilai 30 poin. D bernilai 50 poin. Dan E memberimu 10 poin. Pilih roti untuk sandwich terbaikmu. A. Gandum utuh atau multigrain. Aku pengen yang sesehat mungkin. B. Sourdough. Aku suka rasa dan lubang-lubang besarnya.
C. Roti pita, enak dan gampang dipegang. D. Roti gandum hitam, cuma ini yang aku doyan. E. Ciabatta, rasa Italianya bikin nagih. Kamu memilih opsi A, silahkan ambil 10 poinmu. B. Memberimu 40 poin. C. Bernilai 20. D. Memberimu 30 poin. Dan E. Bernilai 50 poin. Selanjutnya, daging. Yang mana pilihanmu? A. Daging kalkun. B. Ham sapi. C. Daging ayam. D. Campuran keduanya tapi dibakar. Kalau cuma satu, agak monoton. E. Aku nggak makan daging, terima kasih. Kalau kamu memilih kalkun, tambahkan 30 poin ke skormu. Kalau kamu memilih ham, ambil 20 poinmu. Ayam memberimu 10 poin. Campuran semuanya memberimu 50 poin. Kalau kamu tidak mau pakai daging, silakan ambil 40 poinmu. Di atasnya mau ditaruh apa? A. Selembar keju. Saking sukanya, aku nambahin keju ke semua makanan. B. Selada, kale, bayam, arugula. Daun-daunan hijau bikin semuanya tambah enak. C. Aku mau tomat dan mentimun. D. Selembar daging lagi, dan satu lagi sekalian. E. Strawberry. Aku suka bikin kombinasi sendiri. Opsi A menambahkan 20 poin ke keranjangmu. Pilihan B memberimu 40 poin. C bernilai 10 poin. D bernilai 30 poin. E memberimu 50 poin. Waktunya menambahkan saus. Apa kamu akan memilih? A. Saus barbeque. Makin pedas, makin enak. B. Saus salad. Aku menambahkannya kemanapun. C. Mayones aja, kayak biasa. Semua makanan cocok. D. Cuka balsamik. Rasanya mewah dan sehat. E. Selai cranberry. Atau selai rasa apapun gak masalah. Penggemar saus barbeque, silakan ambil 40 poin. Kalau kamu lebih suka memilih saus salad, silakan ambil 20 poinmu. Mayones memberimu 10 poin. Cuka balsamik memberimu 30 poin. Selai cranberry memberimu 50 poin. Masih belum lengkap nih, tambahin lagi yuk. A. Cabai, aku doyan yang pedas-pedas. B. Acar, segar dan renyah. C. Keju panggang, makin banyak, makin mantap. D. Potongan bawang bombay. E. Segini aja udah cukup kok. Sandwichku udah kelihatan enak. Cabai memberimu 30 poin. Acar bernilai 10 poin. Keju bakar bernilai 40 poin. Bawang bombay memberimu 20 poin. Dan memilih tanpa tambahan memberimu 50 poin. Semua beres. Sandwichnya mau dimakan seperti apa? A. Potong di tengah. B. Diagonal. C. Aku lebih milih segitiga kecil. D. Enggak usah dipotong, udah pas. E. Aku membuat bentuk yang unik menggunakan pemotong kue. Kamu memilih opsi A, tambahkan 40 poin ke keranjangmu. Opsi B memberimu 10 poin. Opsi C bernilai 30 poin. D memberimu 20 poin. Dan E bernilai 50 poin. Sebentar, apa ini cukup? Hidangan pendampingnya mana? A. Kentang goreng. Ini sih camilan wajibku. B. Acar andalan buatanku. Isinya paprika, cabai jalapeno, wortel, kembang kol, dan bawang bombay. C. Es krim aja. Cocok banget loh sama sandwich. D. Alpukat matang yang masih segar. E. Nggak usah, aku nggak terlalu lapar. Penggemar kentang goreng, ambil 20 poin kalian. Yang memilih campuran spesial mendapatkan 40 poin. Es krim memberimu 50 poin. Alpukat bernilai 30 poin. Kalau kamu tidak ingin menambahkan apapun, ambil 10 poinmu. Minuman apa yang kamu pilih untuk mendampingi sandwichmu? A. Soda pastinya. B. Air putih aja cukup. C. Aku lebih suka jus jeruk yang baru diperas. D. Kopi. Aku nggak bisa hidup tanpa kopi. E. Aku lagi nggak pengen minum. Makasih.
Kalau kamu memilih opsi A, tambahkan 10 poin ke keranjangmu. Opsi B memberimu 50 poin. Opsi C bernilai 40 poin. D memberimu 20 poin. Dan E bernilai 30 poin. Semua siap? Lalu kamu mau makan sandwichmu di mana? A. Di dapur. Aku nggak suka ada serpihan roti di mana-mana. B. Teras atau balkon. Meski cuacanya buruk, aku lebih suka makan di luar. C. Taman di dekat rumah. Aku mau jalan-jalan sambil makan. D. Di ruang tengah, depan TV. E. Mejaku, sambil ngurus kerjaan. Waktuku nggak banyak buat makan yang proper. Kalau kamu lebih suka makan di dapur, 20 poin datang untukmu. Kalau kamu memilih teras atau balkon, kamu mendapatkan 30 poin. Kalian yang memilih taman dekat rumah, ambil 50 poin. Ruang tamu memberimu 10 poin, dan mejamu menambahkan 40 poin ke skormu. Temanmu mampir dan mau mencicipi camilan lezat buatanmu. Apa yang kamu lakukan? A. Jelas aku bagi. Dia juga selalu berbagi kok. D. Dia nggak perlu nanya deh. Aku udah bikinin 2 sandwich untuk kami makan bareng. C. Maaf. Aku nggak berbagi makanan. D. Aku mau berbagi, tapi setelah itu dia harus cuci piring. E. Boleh kok kalau mau bikin sendiri dan ikut makan bareng aku. Opsi A memberimu 50 poin. B bernilai 30 poin. C bernilai 10 poin. D memberimu 40 poin. Dan E bernilai 20 poin. Bayangkan kamu mau berbagi dengan temanmu tadi. Apa yang akan kalian bahas saat sedang makan? A. Hubungan baruku. Aku nggak pernah merahasiakan masalah pribadi. B. Pekerjaan atau sekolah. Kami enggak terlalu dekat. C. Rencana kami akhir pekan nanti. Kami menghabiskan banyak waktu bersama. D. Olahraga atau musik. Aku sering berdebat dengannya. E. Cuaca. Kami cuma teman biasa, bukan sahabat dekat. Mereka yang memilih opsi A mendapatkan 50 poin. Kalau kamu memilih B, silakan ambil 30 poin. Opsi C memberimu 40 poin. D memberimu 20 poin. Dan E bernilai 10 poin. Saatnya menjumlahkan semua poinmu dan cari tahu ketakutan terbesarmu. Kalau kamu dapat 120 sampai 210 poin, kamu takut akan gelap. Tapi bukan kegelapannya yang membuatmu takut, melainkan ketidakpastian yang ada di dalamnya. Kemungkinan besar, kamu juga takut menghadapi masa depan dan situasi yang tidak terduga. Kamu tidak suka kejutan dan lebih suka mengikuti rencana. Imajinasimu sangat kaya dan hidup. Otakmu selalu memutar banyak skenario yang kebanyakan tak pernah kejadian, tapi tetap membuatmu ngeri. Kalau skor akhirmu 220 sampai 300 poin, badut adalah ketakutan terbesarmu. Alasannya, riasan yang mencolok dan senyum badut menyembunyikan niat asli mereka. Kamu tidak tahan terhadap kebohongan dan hal-hal absurd. Kamu selalu tulus dan jujur pada diri sendiri dan orang lain, serta mengharapkan hal serupa dari mereka. Kamu menerima keadaan apa adanya dan realistis tentang masa depanmu. Kamu selalu berhati-hati saat bertemu orang baru, butuh bertahun-tahun sebelum kamu bisa menemukan teman baru. Apa skor akhirmu 310 sampai 400 poin? Ketinggian dan terbang membuatmu takut. Kamu merasa punya banyak kepribadian. Kamu sulit membuat keputusan atau berpihak dalam argumen. Kamu merasa tak nyaman di tempat asing, misalnya di kursi pesawat. Kamu juga tidak suka kalau orang lain memegang kendali, terutama jika hidupmu bergantung padanya. Kamu sangat berhati-hati dan ogah mengambil risiko. Yang punya poin akhir 410 sampai 500 poin, ular adalah ketakutan terbesarmu. Ketakutan nyata di baliknya adalah kamu tak ingin orang-orang terdekatmu terkena musibah. Hubunganmu dengan keluargamu dan teman dekat sangat erat. Kamu rela melakukan apapun untuk mereka. Kamu peduli tanpa pamrih dan bisa diandalkan. Seseorang mungkin pernah memanfaatkanmu di masa lalu. Jadi, kamu belajar dari pengalaman itu dan lebih hati-hati sekarang. Kalau skor akhirmu adalah 500 sampai 600 poin,
kamu takut kesepian. Kamu ramah dan mudah bergaul. Kamu selalu memulai percakapan dengan orang baru. Dan kamu suka menjadi pusat perhatian. Berpikir soal kesepian dalam jangka waktu pendek saja sudah membuatmu takut. Ada satu alasan besar di baliknya. Kamu kurang percaya diri. Kamu butuh pengakuan orang lain demi kebahagiaanmu. Fokuslah pada dirimu sendiri. Dirimu juga penting. Pernah penasaran nggak apa kamu seorang jenius dalam bidang musik? Dengan tes ini kamu akan dapat mengetahui apakah kamu adalah Mozart baru atau kamu sangat membutuhkan pelajaran musik. Ambil headphone-mu dan semoga berhasil. Sebagai permulaan, kami akan mengukur pengetahuan nadamu. Kalau kamu adalah tipe orang yang bernyanyi tidak selaras dengan lagu-lagu favoritmu, kamu akan belajar banyak dari sini. Tapi kalau kamu sudah sempurna, maka langsung saja bergabung dengan pertunjukan musik. Kamu akan mendengar dua nada yang dimainkan satu demi satu. Coba tentukan apakah nada kedua lebih rendah atau sama dengan nada pertama. Kalau kamu menjawab lebih rendah, maka kamu benar. Tambah beberapa poin lagi dan kamu bisa bergabung dengan kru Taylor Swift dalam tour, ya kan? Nada berikutnya mungkin sedikit lebih tinggi. Tapi apa kamu bisa membedakan apakah nada kedua lebih tinggi atau lebih rendah dari nada pertama? Menurutmu lebih tinggi? Kalau begitu, kamu benar. Baiklah, yang ini akan sedikit lebih sulit. Kamu akan mendengar dua nada yang dipisahkan oleh jeda 5 detik. Coba tentukan apakah keduanya sama atau berbeda. Ya, keduanya sama. Jujur, aku suka kemana arah kuis ini. Untuk ronde berikutnya, kamu akan mendengar akor dan not. Kalau kamu nggak tahu perbedaan antara keduanya, ingatlah bahwa akor terdiri dari beberapa nada. Kami ingin kamu menentukan apakah menurutmu akor dan nada ini cocok dipadukan, atau apakah keduanya saling bertabrakan. Siap? Menurutku sih dua-duanya cocok, ya kan? Selamat, kamu berhasil melewati bagian pertama tes ini tanpa menyerah. Ternyata kamu lumayan juga ya. Tapi sebelum kita melanjutkan ke bagian kedua, kami punya trivia yang berhubungan dengan suara. Hewan apa yang memiliki kemampuan mendengar paling tinggi? Kalau kamu menjawab ngengat, maka kamu benar. Hewan kecil ini bisa mendengar hingga 300 kHz. Dan kamu berhasil lolos ke babak kedua. Kali ini, kami akan menguji kemampuan produsermu. Seperti produser musik yang baik, kamu harus menguasai harmoni. Jadi, sekarang kamu akan mendengar sebuah tangga nada dan sebuah nada. Kami ingin kamu menilai apakah tangga nada dan nada ini cocok satu sama lain atau tidak cocok sama sekali. Ini dia. Menurutku keduanya cocok kan? Selanjutnya, mari kita bahas tentang melodi. Mungkin kamu bertanya apa itu melodi? Secara teknis, melodi adalah kombinasi nada dan ritme. Secara populer, melodi adalah nada yang menarik yang akan terus terngiang di kepalamu selama berhari-hari. Di bagian ini, kamu akan mendengar akor yang diikuti oleh melodi. Dapatkah kamu menentukan apakah keduanya cocok atau apa keduanya terdengar sangat buruk? Ya ampun, aku nggak pernah dengar hal yang lebih buruk dari itu. Bercanda, Deng. Tentu pernah, tapi jawabannya adalah tidak. Keduanya tidak cocok. Oke, yang ini sama kayak sebelumnya. Apa melodi ini cocok dengan akornya? Atau apa keduanya nggak masuk?
Oh, jauh lebih baik sekarang. Keduanya cocok, bukan? Bagus. Kamu baru saja menyelesaikan bagian kedua dari tes yang rumit ini. Aku harap sebagian besar jawabanmu benar. Gimana menurutmu? Dengan hasil sejauh ini, apa kamu akan jadi Harry Styles berikutnya atau Olivia Rodrigo? Kuharap begitu ya. Untuk babak bonus ini, kita akan membahas tentang nada suara. Ada dua jenis nada suara utama dalam musik barat, mayor dan minor. Tangga nada dan akord mayor terdengar terbuka dan hidup dan digunakan untuk menyampaikan emosi bahagia. Sedangkan tangga nada dan akord minor terdengar tertutup dan gelap. Seorang seniman menggunakan nada suara ini ketika dia ingin kita merasakan emosi yang lebih sedih. Jadi, untuk babak ini, kamu akan mendengar akor yang diikuti dengan melodi pendek. Sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Tapi kali ini aku mau kamu menentukan apakah sampel ini adalah nada suara mayor atau minor. Ini dia. Tunggu, itu sampel dari lagu Adele ya? Ini jelas nada suara minor ya kan? Nada ini menyampaikan nuansa yang lebih sedih dan lebih intens. Oke, mari kita lanjutkan. Dengarkan contoh ini dan beritahu kami apakah menurutmu ini adalah nada suara mayor atau minor. Ini terdengar menyenangkan. Jadi, mayor. Karena kita sedang menguji para jenius musik, maka babak berikutnya akan menjadi lebih sulit. Melodi musik memiliki sesuatu yang disebut disonansi dan konsonansi. Kamu bisa menganggapnya sebagai pertanyaan dan jawaban. Ini adalah contoh dari sebuah pertanyaan. Sementara ini akan terdengar lebih seperti sebuah jawaban. Satu bagian melodi naik, sementara bagian yang lain sepertinya turun, ya kan? Oke para jenius, dengarkan melodi ini dan beritahu kami apakah ini terdengar seperti pertanyaan atau jawaban. Astaga, sulit juga ya. Kalau kamu mengatakan itu tadi terdengar seperti jawaban, maka kamu berhasil, Beethoven. Mari kita coba yang satu ini. Bisakah kamu menentukan apakah melodi ini terdengar seperti sudah terselesaikan, seperti sebuah jawaban, atau belum terselesaikan, seperti sebuah pertanyaan? Ini jelas tidak terselesaikan. Hore, aku tahu kamu tidak akan mengecewakan. Kita beralih ke bagian terakhir tes ini. Kalau kamu udah paham sesuatu sekarang, kamu akan mampu menjawab pertanyaan berikutnya dengan benar. Untuk bagian ini, kamu akan mendengar 7 nada naik secara berurutan. Kemudian, kami akan berhenti sejenak selama 5 detik dan kamu akan mendengar satu nada. Kami ingin kamu menilai apakah nada terakhir yang kami mainkan termasuk dalam tangga nada 7 nada yang kami mainkan untukmu. Paham? Ini dia. Kalau menurut kamu nada tersebut terdapat dalam tangga nada 7 nada, maka kamu benar dan kamu punya telinga yang luar biasa. Mari coba sekali lagi. Dengarkan tangga nada ini dan tentukan apakah nada terakhir terkandung dalam tangga nada. Sekali lagi, nada itu terkandung dalam tangga nada 7 nada. Karena telinga kita sudah mulai panas, mari kita melangkah lebih jauh lagi. Untuk bagian ini, kamu akan mendengar 2 melodi 4 nada. Tugasmu adalah mengidentifikasi apakah 4 nada yang digunakan dalam melodi pertama sama dengan yang digunakan dalam melodi kedua. Berikut ini tipsnya. Kami tidak akan mengubah banyak nada,
hanya satu saja. Oke, ini dia. Kalau menurutmu nada terakhir yang diubah, maka kamu benar. Di sini juga sama. Dengarkan kedua melodi ini dan beritahu kami apakah melodi tersebut sama atau salah satu nada diubah. Ya, kamu hebat. Kedua melodi itu identik. Mari kita ulangi latihan yang baru saja kita lakukan. Tapi kali ini, kita diizinkan untuk mengubah lebih dari satu nada pada melodi kedua. Ini dia. Jadi, nada kedua dan keempat dari melodi kedua yang diubahkan? Jujur saja, kalau kamu menjawab pertanyaan terakhir dengan benar, kamu pasti seorang jenius musik. Sebelum kita menunggu ke ronde bonus terakhir, mari kita hitung poinmu. Kalau kamu benar 90% atau lebih, kamu tentu adalah Mozart berikutnya. Kalau kamu benar antara 70 dan 80%, maka kamu punya telinga yang tajam. Tapi tetap, kamu harus melatihnya sedikit lagi. Kalau kamu mendapat nilai antara 50 dan 60%, ya mau gimana lagi? Apa ada yang punya kontak guru musik di sini? Dan kalau kamu dapat nilai di bawah itu, coba ulangi tes ini lagi ya. Dan sekarang untuk final pamungkas, aku persembahkan tes telinga terbaik di dunia. Musisi yang hebat harus punya telinga yang hebat. Jadi, mari kita periksa di mana posisi kamu saat ini dalam spektrum frekuensi. Sebagai informasi, rata-rata orang dapat mendengar dari 20 Hz sampai 20 kHz. Begini cara kerjanya. Kita akan melakukan perjalanan melintasi dan melampaui spektrum suara manusia dan memainkan beberapa frekuensi suara yang biasanya tidak dapat dideteksi oleh telinga manusia. Begitu kamu mulai mendengar suara, pause videonya dan periksa nomor di layar. Siap? 3, 2, 1, mulai! Jadi, berapa angka yang kamu dapat? Kalau kamu nggak dapat nilai yang bagus, jangan khawatir. Mungkin di kehidupan berikutnya, kamu akan lahir sebagai kelelawar dan punya kualitas pendengaran yang super. Bercanda ya. Semoga kalian senang ikut tes ini ya. Orang bilang melihat berarti percaya, tapi benarkah demikian? Ilusi optik punya cara yang membingungkan untuk mengelabui otak kita. Ilusi ini menggunakan kombinasi warna, cahaya, atau pola tertentu yang bisa membuat kita melihat sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Hari ini, kita akan menguji otak kita dan melihat bagaimana cara kerja ilusi ini. Yuk, mulai dengan yang mudah. Di balik semua titik hitam kecil ini, ada sebuah gambar. Apakah kamu bagian dari 1% orang yang bisa melihatnya? Itu Minion. Selamat kalau kamu menemukannya. Satu lagi dalam gaya ini, bisakah kamu melihat apa yang tersembunyi di sini? Ini adalah kura-kura ninja. Jujur saja, kamu memang harus menjadi seorang ninja untuk melihatnya. Dan bagaimana dengan yang satu ini? Astaga, ini Homer Simpson. Jadi, sekarang ada sesuatu yang tersembunyi di balik garis-garis hitam. Bagaimana cara kerja penglihatan X-ray-mu?
Kamu benar kalau bilang ini adalah salah satu naga dari How to Train Your Dragon. Manis sekali. Kita akan beralih ke tahap kedua. Jadi ini akan menjadi sedikit lebih sulit, oke? Tugasmu adalah menemukan objek keempat di setiap gambar. Kamu punya waktu 7 detik untuk menemukan keempat objek tersebut. 3, 2, 1, mulai. Apakah ada yang menemukan sedotan? Bisakah kamu menemukan paku? Apa yang paling sulit kamu temukan? Telur atau kancingnya? Jadi sekarang kita akan meningkatkan permainan kita. Ini adalah tingkat kesulitan sedang dan kamu punya waktu 7 detik untuk menemukan keempat benda. Siap? Mulai. Apakah ada yang menemukan kentang goreng? Aku yakin tidak. Berikutnya, 4 wanita dan seorang anak kecil. Astaga, ini sulit. Adakah yang bisa mengenali sisir rambutnya? Satu lagi untukmu. Di mana pisang itu bersembunyi? Semoga berhasil dengan yang berikut ini. Jadi amplop itu bersembunyi di balik pipa kamar mandi. Aku suka warna hitam dan putih. Tapi aku masih mencari telur putih itu kalau kamu tanya aku. Kalau ini kamarku, ibuku akan menyuruhku untuk membersihkannya secepatnya. Butuh waktu beberapa saat untuk menemukan burung kecil itu, tapi misinya berhasil. Selamat pagi semuanya. Oh, sayang sekali aku nggak bisa menemukan bukunya. Kamu bisa. Objek apa yang nggak bisa kamu temukan di sini? Aku kesulitan menemukan kuas. Terlalu banyak detail, terlalu sedikit waktu. Harus kuakui, kamu memang punya mata yang cukup baik untuk detail. Tapi kita akan mengubah permainan sekarang. Kamu tahu kan yang dikatakan orang? Kamu harus terus mengubah stimulus untuk membuat otakmu bekerja lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi sekarang, saatnya emoji. Kamu punya waktu 4 detik di babak ini. Apakah kamu melihat salah satu emoji ini nggak punya air mata tawa? Di mana emoji yang benar-benar sedih? Dan di sini aku berpikir badut seharusnya bahagia. Kukira kita semua mengalami hari-hari yang buruk ya. Bagaimana dengan yang satu ini? Oh, itu yang gak beralis kan? Bisakah kamu menemukan yang janggal? Oh, jadi ini adalah burger bebas susu. Ada satu yang punya wajah cemberut. Itu dia. Kurasa matamu sudah cukup pemanasan sekarang. Jadi kita akan beralih ke beberapa ilusi optik tingkat tinggi, oke? Yang pertama ini disebut segitiga mustahil. Tapi tunggu, apa yang membuatnya begitu mustahil? Kamu punya waktu 7 detik untuk mengetahuinya. Segitiga Penrose juga dikenal sebagai segitiga mustahil karena nggak mungkin ada dalam kenyataan. Segitiga ajaib ini menentang hukum geometri Euclidean. Kalau kamu mengikuti bola yang meluncur di permukaan segitiga dari titik teratas,
kamu akan melihat sesuatu yang aneh. Sepertinya sisi kiri segitiga memanjang menjauh dari pemirsa, sementara sisi kanan lebih dekat denganmu. Segitiga Penrose adalah jenis bentuk geometris yang hanya bisa ada sebagai ilusi optik. Karena seperti inilah bentuknya kalau kita potong-potong, sama sekali bukan segitiga kan? Ilusi berikutnya ini disebut dengan pemburu Pac-Man. Kamu akan tahu alasannya. Tataplah tanda silang tengah selama 5 detik. Gambar tampak bergerak kan? Dan kamu mungkin juga akan melihat cakram hijau muncul di antara bulatan-bulatan ungu dari waktu ke waktu. Nah, gambar ini memungkinkan kita menyaksikan dua ilusi sekaligus. Pertama, meskipun gambar tampak bergerak secara terus-menerus, namun di sini nggak ada apapun yang bergerak. Sungguh, fenomena ini dikenal sebagai fenomena phi. Ini terjadi apabila benda diam ditempatkan berdampingan dan disinari secara cepat satu demi satu, sehingga menciptakan ilusi pergerakan. Sekarang, lihat lagi pada bagian tengah gambar. Bisakah kamu melihat cakram hijau? Ilusi kedua ini disebut after image. Dan ini terjadi ketika otakmu mencoba untuk menggantikan suatu benda dengan benda lain saat benda aslinya menghilang. Tapi kamu mungkin bertanya kenapa warnanya hijau? Itu karena hijau adalah warna komplementer ungu. Kalau kita mengubah warna cakram menjadi biru, maka warna celah berubah menjadi kuning, yang merupakan warna komplementer biru. Bagus kan? Bisakah kamu menatap mata burung beo ini selama 15 detik? Teruslah menatapnya. Aku akan memberitahumu saat kamu bisa menutup mata. Kamu akan menyaksikan contoh lain dari after image. 3, 2, 1, dan tutup matamu. Bisakah kamu melihat burung beo merah? Bukankah menakjubkan? Meskipun burung beo ini berwarna hitam dan putih, namun kamu seakan-akan melihat warna merah. Sekali lagi, ini hanyalah otakmu yang mencoba menebak warna sesuatu. Bukankah ular-ular ini bergerak dengan indah? Kecuali mereka sebenarnya nggak bergerak. Ilusi optik klasik ini disebabkan oleh pengulangan pola asimetris yang diulang bersama dengan skema warna tertentu. Ilusi ini memadukan warna yang lebih terang, seperti kuning dan putih, dengan warna yang lebih gelap seperti biru dan hitam. Kombinasi ini membuat retinamu mengirimkan sinyal ke otak yang menyatakan bahwa lingkaran-lingkaran ini bergerak. Kalau kamu ingin menghilangkan ilusi ini dan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, kamu harus menatap lurus ke salah satu bagian gambar. Dengan cara ini, kamu akan melihat rotasi perlahan-lahan akan berhenti. Lihatlah gambar ini. Tampaknya kotak di tengah seolah bernapas kan? Seolah ukurannya membesar dan kemudian menyusut. Bagaimana kalau aku bilang kotak itu hanya berputar, tapi ukurannya nggak berubah? Inilah yang terjadi. Ilusi ini disebut pengikatan gerakan. Hal ini terjadi ketika otak kita mencoba memprediksi pergerakan salah satu elemen dalam gambar. Sungguh gila. Yang ini adalah contoh lain dari ilusi pengikatan gerak. Keempat palang ini tampak bergerak secara paralel satu sama lain. Benar? Salah. Mereka semua adalah bagian dari kotak bergerak yang sama. Inilah yang terjadi di balik layar. Otak kita menjadi bingung. Berapa banyak batang yang bisa kamu hitung? Ilusi ini telah membuat warganet kebingungan. Banyak orang yang menghitung sebanyak 11 batang. Tapi kebanyakan orang menghitung antara 8 dan 7 batang. Menurut pencipta gambar ini, hanya ada 6 batang yang lengkap. Coba hitung dari atas ke bawah dan kamu akan melihat batang bagian atas adalah nyata. Tapi pada saat kamu sampai pada batang ke-6, semuanya mulai kabur dan membingungkan. Hal ini karena 2 batang terakhir nggak lengkap. Jadi ketika kamu mencoba untuk melihatnya, mereka tampak berlipat ganda dan hanya membuatmu semakin bingung. Kalau kamu menggerakkan pointer ke batang ke-7 dan ke-8, kamu akan bisa melihat bar tersebut nggak lengkap. Mereka hanya diletakkan di sana untuk membuatmu bingung. Bisakah kamu mengetahui apakah garis biru tua itu sejajar satu sama lain atau miring? Garis-garis ini memang terlihat miring, tapi pada kenyataannya tidak. Ilusi optik klasik ini pertama kali dideskripsikan lebih dari 100 tahun yang lalu. Tapi baru pada tahun 1970-an, ilusi ini mendapatkan namanya yang sekarang, ilusi dinding kafe. Seorang pria bernama Steve Simpson melihat efek yang sama pada dinding sebuah kafe di Bristol dan ini dia. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Pertama, mari kita buramkan gambarnya sedikit.
Oh, sedikit lagi. Ini dia. Dengan cara ini, kamu akan bisa melihat garis biru tua sejajar satu sama lain. Kalau kamu mencermati lebih dekat, batu bata hitam dan putih kecil pada persimpangan garis lebar itulah yang memungkinkan terjadinya ilusi ini. Selain itu, elemen lengkung di dalam garis biru membantu membuat efek ilusi semakin kuat. Kalau kamu mencermati gambar ini secara saksama, kamu akan melihat kotak yang bergerak, yang nada warnanya tampak berubah. Corak warna apa yang kamu lihat? Gelap, lalu terang, lalu gelap lagi? Salah, kotaknya nggak berubah sama sekali. Pencipta ilusi ini adalah seorang psikolog dan seniman Jepang, Akiyoshi Kitaoka. Menurutnya, kamu bisa melihat otakmu sendiri yang mengubah tebakan tentang warna kotak. Warna sudah merupakan ilusi yang diciptakan oleh otak kita. Kebetulan, warna diciptakan di dalam sistem visual kita. Apa yang mata kita anggap sebagai warna biru, sebenarnya adalah panjang gelombang yang dipantulkan sebagai warna tersebut. Selanjutnya, lihatlah tangga ini. Kelihatannya cukup sederhana kan? Nah, sekarang mari kita balikkan gambarnya. Masih terlihat seperti tangga, tapi alih-alih bergerak dari kanan ke kiri, sepertinya bergerak dari kiri ke kanan. Tapi jangan berkedip. Kalau kamu berkedip, ilusi akan menghilang dan kamu akan melihat gambar aslinya. Wah! Ilusi ini dikenal sebagai tangga Schroeder dan ditemukan oleh ilmuwan Jerman Heinrich Schroeder pada tahun 1858. Sederhana, namun mengungkapkan mekanisme mendasar tentang bagaimana otak kita bekerja. Kalau kita memotong-motong tangga, kamu akan melihat gambarnya datar. Apa yang dipersepsikan oleh otak kita sebagai gambar 3D hanyalah kombinasi bayangan dan cahaya. Ini berarti 3D itu sendiri sudah merupakan ilusi optik. Hal ini terjadi karena otak kita menangkap gambar dan mencoba menyesuaikannya dengan apa yang sudah diketahui. Jadi, otak kita melihat bayangan dalam gambar 2D dan memahami kedalamannya. Pada dasarnya, hal ini menciptakan perspektif yang gak nyata dari objek di depan mata kita. Dalam hal ini, kita menyebutnya perspektif 3 dimensi. Berikutnya, lihat ini, kotak hitam ini yang disilangkan dengan garis-garis putih tegak lurus. Kalau kamu mencermati dengan seksama, kamu akan melihat titik-titik putih yang terletak di persimpangan kisi-kisi berubah warnanya dari putih menjadi abu-abu dan kembali lagi. Ketika kamu berkonsentrasi pada titik tertentu, kamu akan melihat titik tersebut berwarna putih. Tapi segera setelah perhatianmu berpindah, titik tersebut berubah menjadi abu-abu. Itulah ilusi kisi-kisi Hermann. Menakjubkan kan? Kita bisa membawa ilusi ini selangkah lebih maju dengan memposisikan titik-titik putih di persimpangan garis abu-abu. Semuanya ditempatkan di atas latar belakang hitam. Kalau kamu mencermati gambar ini cukup lama, kamu akan melihat titik-titik hitam mulai bermunculan di persimpangan kisi-kisi, menciptakan efek yang berkilauan. Nama lain untuk ilusi ini adalah ilusi kontras cahaya simultan. Saat kamu melihat titik-titik sebagai warna putih pada satu saat, lalu seketika itu juga kamu melihatnya sebagai warna hitam. Jadi, kenapa indera kita mengecewakan kita dengan membuat kita melihat abu-abu atau hitam bukannya putih? Ilusi ini menunjukkan salah satu prinsip persepsi manusia yang paling penting. Kamu nggak selalu melihat sesuatu sebagaimana adanya. Sel-sel retina dalam mata kita bertindak sebagai reseptor cahaya. Ketika hanya satu reseptor yang disinari, maka reseptor tersebut akan melihat lebih banyak cahaya dibandingkan dengan reseptor yang lain. Hal ini mencegah penembakan reseptor di dekatnya. Dengan ilusi kisi-kisi Hermann, garis-garis putih disusun sedemikian rupa sehingga ada lebih banyak cahaya di sekitar persimpangan daripada di sepanjang garis itu sendiri. Dengan demikian, titik-titik pada persimpangan lebih terhambat dan kamu melihat bintik-bintik yang lebih gelap. Bagaimana menurutmu? Apakah matamu lulus ujian? Kurasa mataku lulus, tapi otakku sedikit lelah. Sampai jumpa lagi. Gawat, waktunya panik. Sudah pagi nih. Cepat, apa yang harus kamu pakai? Oke, mungkin kaos hitam dan celana yang kamu pakai kemarin. Itu kombinasi yang paling nyaman, kelihatan berkelas, dan paling kekinian untuk acara apapun. Tapi tunggu, kenapa pakaianmu selalu hitam? Tentu saja masing-masing orang berbeda, tapi warna favoritmu dan warna pakaian yang paling sering kamu kenakan mungkin menyembunyikan rahasia tentangmu. Misalnya, hitam adalah warna yang agak serius, dan orang yang senang pakai hitam suka mencari kontrol dan kuasa.
Ini juga merupakan simbol gengsi dan kecerdasan. Toga wisuda dibuat berwarna hitam supaya kita kelihatan pintar. Orang yang suka memakai hitam mungkin sangat ambisius, tapi mungkin juga agak sensitif. Mereka emosional dan mudah antusias, tapi sering berusaha menutupinya. Menurut mereka, jati diri seseorang sangatlah penting. Jadi, mengenakan hitam dapat membantu orang lain lebih memperhatikan ucapanmu, bukan penampilanmu. Mungkin kamu lagi nggak terlalu serius hari ini. Oke, lanjut cari. Hey, halo. Kaos biru ini sudah lama nggak kamu pakai. Sopan, baik, simpatik, mungkin agak pemalu. Kalau suka biru, mungkin kamu seperti itu. Kamu cukup tenang, seimbang secara emosional, setia, mandiri. Dan bisa bekerja dengan cukup baik di bawah tekanan. Orang-orang yang menyukai warna biru punya keyakinan dan cita-cita yang tinggi untuk memimpinnya mengarungi hidup. Oh iya, warna yang menenangkan ini juga mewakili kesuksesan, kepercayaan diri, dan ingat yang satu ini, memunculkan getaran yang sangat keren, santai, dan damai. Para ahli mengatakan biru adalah pilihan yang bagus untuk wawancara kerja. Biru membuat tubuhmu memproduksi zat kimia yang punya efek menenangkan. Makin gelap, makin baik. Oke, kayaknya pas. Ayo pakai warna biru yang lembut dan santai untuk hari ini. Tapi besok mungkin lain cerita. Kamu sudah siap, waktunya ke dapur. Sarapan sebentar, lalu berangkat ke kantor. Wawancara kerjamu dulu super lancar, tapi mungkin mengenakan warna biru bisa membantumu naik gaji. Ya, siapa tahu. Rekan kerjamu lagi ngobrol di pantry kantor dengan dua temannya. Dia pakai blazer merah dan... kalau dipikir-pikir, dia selalu pakai warna-warna merah. Merah mewakili kekuatan, dominasi, tekad, intensitas, dan bahkan agresi. Ini adalah warna cerah yang menonjol di tengah kerumunan dan menarik perhatian. Orang-orang menghubungkannya dengan gerakan, energi, dan kegembiraan. Kalau suka pakai merah, kamu mungkin seorang ekstrovert petualang yang ramah dan suka menghabiskan waktu bersama orang lain, tapi juga senang menjadi pusat perhatian. Kamu tidak takut berbagi perasaanmu dan lebih suka bicara sedikit, tapi banyak bertindak. Mereka yang mengenakan warna merah mudah bersemangat dan bertekad kuat. Bersemangat, energik, ceria, dan tidak takut mencoba hal baru. Semua karena mereka selalu fokus bergerak maju. Mereka mencoba menikmati hidup seutuhnya dan tentu suka mengambil risiko dari waktu ke waktu. Yap, memang begitu sifat temanmu. Salah satu temannya mengenakan gaun kuning panjang. Wow, kain seperti ini punya efek cerah menurut pandanganmu. Efek cerah, begini artinya. Penelitian menunjukkan warna spesial ini meningkatkan produksi serotonin di otak kita, yaitu hormon yang membuat kita merasa senang, baik, dan bahagia. Warna ini punya efek pendorong suasana hati yang positif, seperti sore hari yang indah dan berangin. Kuning adalah warna yang meningkatkan inspirasi, fokus, konsentrasi, dan membuatmu lebih mudah tertawa. Itu sebabnya warna ini sering dipakai dalam kampanye marketing, papan iklan, rambu jalan, dan iklan online. Penelitian menunjukkan kuning sering digunakan oleh orang-orang kreatif, ceria, dan aktif yang suka berbagi segalanya dengan orang lain, sambil tetap mengekspresikan individualitas. Yap, kalau suka pakai warna kuning, kamu mungkin pemimpi tak kenal takut, cerdas dan ceria yang ingin menjelajahi dan... ya, kamu tahu garis besarnya. Ada yang tiba-tiba pengen makan pisang? Hijau diyakini bikin mood positif bertahan lebih lama. Warna ini mengingatkan orang tentang alam. Jadi nggak heran kalau hijau memunculkan perasaan nyaman, kepuasan, dan kedamaian. Mereka yang suka memakai warna hijau biasanya karismatik, berpikiran terbuka, peduli, baik, berhati lembut, dan punya manajemen waktu yang baik. Karena rasa penasarannya, mereka selalu mencari hal baru, menjalani kehidupan yang sangat aktif dan stabil secara finansial. Tapi, kalau kamu harus berdiskusi dengan para pecinta warna hijau, bersiaplah. Orang-orang seperti mereka suka mempertahankan pendapatnya dengan gigih. Sebenarnya, hijau adalah warna yang punya banyak arti di bumi. Di beberapa tempat, hijau mewakili keserakahan dan kecemburuan.
Di tempat lain, warna hijau menggambarkan kekayaan. Segar, baru, bersih, salju, susu. Aku ngomongin apa sih? Oh ya, putih. Putih melambangkan kesederhanaan, minimalisme, dan kebebasan. Itu sebabnya orang suka memakai pakaian putih saat bergerak atau memulai bab baru dalam hidup. Tak ada yang lebih indah dibanding kamar putih yang baru dicat. Atau mungkin cuma aku doang ya. Putih juga merupakan warna kuat yang tampak menarik bagi mereka yang bisa diandalkan dan independen. Menikmati kebebasan, punya pendekatan logis saat memecahkan masalah, dan fokus pada sisi terang kehidupan. Mereka biasanya sangat terorganisir dan rapi. Tapi ada satu masalah. Kenapa kaos putihku selalu belepotan saus burger ya? Kaos lain nggak pernah. Ini kenapa sih? Beberapa psikolog mengatakan mereka yang lebih suka warna pink biasanya optimis, menyenangkan, romantis, dan bisa terlihat kekanakan kalau dilihat sekilas. Padahal mereka sangat menghargai kenyamanan, kesenangan, kebaikan, punya energi masa muda yang luar biasa, dan dapat dengan mudah mengekspresikan diri. Pink adalah warna yang menenangkan, hangat, dan lembut. Jadi, di beberapa tempat mereka mengecat dinding dengan warna pink untuk meredakan emosi. Wuhu, lanjut, jingga alias oranye. Selalu siap membuat situasi apapun menjadi seru. Ini adalah warna yang hangat, menghibur, dan warna oportunis yang biasanya disukai oleh orang-orang kreatif, energik, optimis, dan ceria, yang tidak takut akan perubahan. Ya, orang-orang ini biasanya rapuh, tapi tetap ambisius dan antusias. Kalau lihat seseorang pakai baju warna jingga dengan wajah serius, sebaiknya menjauh deh. Oh, dan pemakai warna pembangkit suasana ini sangat suka bersosialisasi. Mereka biasanya lebih senang berada di kelompok besar. Abu-abu. Abu-abu? Dari mana dulu aku harus membahas warna semu yang menurutmu terlihat lucu, padahal sebenarnya lesu dan kuyu, seperti burung hantu, dan malah membuatmu terlihat malu-malu ketika merayu gebetanmu. Oke, istirahat dulu, karena lidahku hampir keluh. Mau rona yang manapun, cerah ataupun gelap, abu-abu adalah warna lembut yang mewakili keseimbangan, kedewasaan, dan ketenangan. Pada dasarnya, melihat masalah secara objektif. Saat memakai abu-abu, biasanya orang itu ingin tidak terlihat. Ini adalah warna yang netral, jadi akan sulit membaca kepribadian sejati orang yang memakainya. Kalian yang lebih suka warna ini mungkin tipe orang yang diam-diam mematuhi aturan, tapi juga ingin tampil keren, percaya diri, dan tidak mencolok. Kalau bisa memilih warna bulu, kucing pasti lebih suka warna abu-abu. Zaman dulu, ungu adalah warna kerajaan yang dipakai untuk menunjukkan bahwa kamu termasuk dalam masyarakat kelas tinggi, dengan banyak harta, tahta, dan kuasa. Pada masa itu, hanya orang kaya yang mampu membeli warna ungu, karena pewarnanya super mahal. Penguasa Mesir kuno, Cleopatra, tergila-gila dengan warna ini. Kini, para ahli mengatakan, kalau suka pakai ungu, kamu agak sensitif dan emosional. Kamu suka seni, bersemangat, punya banyak mimpi, dan kreatif. Pemakai warna ungu seringkali punya kepribadian mendalam. Tapi kelompok spesial ini juga sulit diprediksi. Menit pertama, kamu mungkin rileks, tapi bisa tiba-tiba berubah di menit berikutnya. Di bagian bawah tumpukan pakaian ada coklat, warna yang biasanya kita hubungkan dengan sesuatu yang stabil, kuat, tulus, rasional, teguh, dan dapat diandalkan. Begitulah pandanganku tentang warna coklat favoritku, kopi. Minta tambah krim sama gulanya ya. Sama seperti hijau, coklat adalah warna bumi, berhubungan dengan pertumbuhan dan kehidupan. Kalau ini warna favoritmu, kamu mungkin orang praktis yang membumi, gak suka basa-basi, dan selalu langsung ke intinya. Kamu juga bertanggung jawab, menjalani tugas dan kewajiban dengan serius, dan yang terpenting, kamu suka bergaul dengan teman dekat dan keluarga. Dan kalau kamu suka pakai semua warna sekaligus, mungkin nanti kami buatkan video lain aja ya.